Hadirin hadirat scan. Saat ini matinya negarawan ini tantangan ke depan bagi pemerintahan, bagi bangsa kita. Selain Presiden Prabowo yang sedang memimpin bangsa ini, tentunya kita butuh negarawan-negarawan lain yang terus memberikan cara pandang berbeda terhadap pemerintahan Prabowo. Pada masa lalu selalu ada negarawan yang bersilang pendapat, baik di zaman Soekarno maupun Soeharto. Megawati adalah sebuah orang negarawan yang ulung di zaman Orde Baru. Dia menjadi sebuah orang yang didambakan oleh rakyat banyak untuk memimpin negeri ini dengan dukungan-dukungan dari bawah. Begitu juga dengan Amin Rais, dengan konsep yang diutarakan Amin Rais waktu itu, dan dia dari tahun 90-an bergerilya tentang reformasi yang harus ada dengan mengutarakan banyak alasan-alasannya termasuk korupsi, pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, pemerataan, dan masalah kejumutan kepemimpinan nasional. Misalnya, Amin Rais menjadi lokomotif reformasi. Dia seorang negarawan pada waktu itu. Dan kita tidak lupa dengan Gus Dur yang terus melindungi minoritas. Kelompok-kelompok Tionghoa misalnya, atau kelompok-kelompok agama-agama minoritas, atau suku-suku yang berbeda, yang tidak dapat tempat di dalam percetakan atau di dalam urusan-urusan yang ada di Republik ini. Sehingga Gus Dur tetap memberikan sebuah ruang-ruang baru dalam rangka pluralisme misalnya. Begitu juga dengan budayawan Cak Nun, ya, memberi ruang-ruang, membuka formalisme agama, memasukkan banyak unsur-unsur tertentu dalam cara berpikir bernegara misalnya. Cak Nun juga punya pikiran-pikiran yang berbeda tentang bangsa ini, negara ini. Dan itu juga diberikan sebuah warna lain oleh Kunto Wijoyo misalnya dalam melihat perspektif Islam. Cak Nur juga melihat perspektif Islam yang dikenal waktu itu Islam yes, politik Islam no misalnya. Ini juga sebuah dahaga atau sebuah kekayaan-kekayaan pemikiran yang muncul pada waktu itu. Dan begitu juga Syafi'i Ma'arif juga sebagai pendekar dari Muhammadiyah juga memunculkan ide-ide baru tentang kerakyatan, tentang keindonesiaan, tentang keislaman. Dan Habibie dengan pendekatan-pendekatan teknologi, bagaimana sebuah peradaban, sebuah kebangsaan Indonesia perlu diselesaikan secara teknologi dengan mengembangkan sumber daya manusia. Dan iptek misalnya, ini juga adalah bentuk negarawan-negarawan yang punya ide yang berbeda-beda dan tumbuh subur di zaman Orde Baru. Dan juga seorang raja di grassroots, ya, Adi Sasono, orang yang sangat ditakutin waktu itu, yang ditulis dalam sebuah majalah, orang yang paling berbahaya di Indonesia. Dia membangun lembaga-lembaga swadaya masyarakat di tingkat bawah dengan membangun keswadayaan masyarakat, bagaimana masyarakat hidup secara mandiri di bawah dan menopang kehidupan di bawah tanpa peduli melihat negara maunya apa. Yang penting adalah masyarakat paling bawah bisa survive dalam kehidupannya dengan cara swadayanya. Juga Adi Sasono melahirkan lembaga-lembaga kritik yang begitu banyak waktu itu. Bersama Anan Buyung Nasution misalnya, bagaimana LBH juga tumbuh begitu pesat. Dia memberikan dorongan-dorongan masalah-masalah kemanusiaan, hukum untuk masalah-masalah di bawah, masalah tanah misalnya, atau masalah penganiayaan, atau pelanggaran-pelanggaran HAM, itu juga memberikan warna-warna. Nah, kita lihat di zaman Prabowo ini kita juga memunculkan banyak negarawan baru harusnya, walaupun kita mengalami defisit negarawan saat ini.
Prabowo muncul seorang diri tanpa negarawan di kiri kanan yang memberikan cara pandang yang berbeda, dan itu dibutuhkan sekali. Dan bagaimana Ali Sadikin, seorang militer misalnya, juga punya pandang-pandang berbeda dengan Pak Harto waktu itu. Kita berharap juga dunia militer ini juga punya tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan Prabowo ya. Dan juga orang-orang yang punya pikiran-pikiran jauh terhadap lingkungan, terhadap sastra misalnya, atau terhadap kehidupan sehari-hari. Mukhtar Lubis punya peran yang besar untuk memajukan dunia sastra misalnya, dengan membangun sebuah hati nurani bangsa dalam dunia sastra. Helmi Hafiz terus melakukan banyak hal dalam kasus-kasus lingkungan di Indonesia, sehingga dia mendapat sebagai manusia bumi waktu itu. Dan ini menunjukkan tidak selalu kita harus menuju sebuah kekuasaan atau sebuah kursi kekuasaan yang harus kita dekatkan. Negarawan-negarawan yang orisinil akan membangun sesuatu di luar kekuasaan dan membuktikan apa yang dia bangun itu punya dampak yang baik terhadap masyarakat. Begitu juga Wimar Witular, podcaster pertama di Indonesia yang membicarakan masalah-masalah kerakyatan. Gitu. Ini juga sesuatu yang luar biasa yang sekarang tidak terlihat figur yang begitu idealis, solid, tentang bagaimana mengutarakan persoalan di masyarakat. Dan banyak lagi figur-figur lain yang tentara, yang sipil, yang pendidik, dosen segala macam, termasuk juga Ahan Nasution misalnya yang bisa berbeda pendapat dengan Pak Harto misalnya ya. Ini juga sebuah bentuk keanekaragaman, plasma nuftah kenegarawanan misalnya yang harus kita pelihara dengan baik. Dan tanpa itu negara ini akan kehabisan pemikir-pemikir ulung. Tanpa itu negara ini sesak di dalam masalah-masalah dirinya. Prabowo adalah presiden yang terpilih, tapi dia juga harus memberikan ruang yang luas untuk munculnya negarawan-negarawan baru di Republik ini, dan dia akan terbantu dengan adanya negarawan-negarawan baru itu, karena negarawan bisa memberikan tafsir-tafsir berbeda. Jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh Prabowo, terlihat oleh orang lain, dan didiskusikan mana cara melihat yang paling baik dalam sebuah kasus-kasus tertentu di Indonesia. Kasus-kasus yang banyak di Indonesia ini, pendidikan, kemanusiaan, masalah-masalah ekonomi, dan sebagainya, itu juga perlu didiskusikan. Ada Syahrir misalnya dulu, seorang ekonom ulung, juga memikirkan hal-hal tersebut, dan dia bisa menjadi lawan tanding dari kekuasaan. Kita butuh banyak lawan tanding untuk kekuasaan. Dan kita harus melahirkan banyak negarawan.